Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Mbak, silakan duduk. Mari. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu, kan saya kan baru saja selesai masa nifasnya tadi pagi. Namun tuh saya merasa cemas Bu. Nanti apabila saya tiba-tiba hamil lagi, kan anak saya masih kecil ya Bu. Nah tujuan saya kesini itu akan melakukan KB Bu. Nah Bu Bidan, apakah ada metode kontrasepsi yang tanpa menggunakan alat atau secara alamiah? Oh, ada Ibu. Namanya metode aminor laktasi yang disebut juga dengan MAL. Namun sebelum itu saya akan minta data identitas Ibu dan suami Ibu terlebih dahulu ya. Oh iya, baik Bu. Bu Bidan, apakah boleh dijelaskan mengenai metode aminolaktasi tersebut? Tentu Mbak, jadi metode aminor laktasi itu metode kontrasepsi dengan menyusui bayi secara eksklusif dan secara rutin. Namun, metode kontrasepsi ini bersifat sementara. Apakah Ibu kemarin setelah melahirkan melakukan inisiasi menyusui dini? Iya Ibu, Alhamdulillah sampai sekarang saya masih melakukan ASI eksklusif. Baik Ibu, sepertinya Ibu memasuki kriteria untuk melakukan metode ini. Lalu Bu Bidan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa melakukan metode kontrasepsi ini? Jadi gini Ibu, yang pertama, Ibu harus menyusui bayi secara eksklusif kurang lebih 8 kali sehari. Ibu harus menghindari jarak antara menyusui lebih dari 4 jam. Dan bayi Ibu harus menghisap payudara secara langsung. Dan yang kedua, apabila bayi berusia lebih dari 6 bulan, maka kebutuhan MPASI meningkat dan frekuensi pemberian ASI akan berkurang, Bu. Oleh karena itu, penggunaan metode ini biasanya harus disertai dengan metode kontrasepsi tambahan, terutama pada setelah 10 minggu pasca persalinan. Dan yang terakhir, ibu harus dalam masa belum mengalami menstruasi. Pada saat ibu nifas belum dianggap sebagai haid. Pada ibu yang menyusui secara eksklusif selama setelah 10 minggu pasca persalinan, maka tidak akan mengalami pembuahan, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Bidan. Namun apakah ada keuntungan dan kerugian dalam menggunakan metode kontrasepsi ini? Oh, banyak Ibu keuntungan bagi Ibu maupun bayinya. Di antaranya, bagi Ibu, menyusui secara eksklusif dapat mengurangi perdarahan setelah persalinan. Dan untuk bayinya, dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, karena ASI mengandung antibodi yang dibutuhkan oleh bayi. Selain itu, bayi juga mendapat nutrisi terbaik dari ASI. Dan yang paling penting dari metode ini, akan meningkatkan hubungan psikologis di antara ibu dan bayi. Untuk kerugiannya, yaitu akan memiliki resiko kehamilan yang tinggi jika ibu tidak menyusui bayinya secara benar. Bu, apakah ada suatu keadaan di mana ibu tidak bisa menggunakan metode ini? Ada Mbak, di antaranya yaitu kesulitan bayi untuk menyusui pada ibu, infeksi payudara, ibu terinfeksi HIV. Selain itu, keadaan ibu yang menghambat untuk memberikan ASI kepada bayinya, seperti ibu yang bekerja dan memiliki aktivitas yang padat. Oh, begitu ya Bu Bidan. Jadi kan tadi Bu Bidan menjelaskan bahwa metode kontrasepsi ini bersifat sementara. Jadi saya juga memiliki resiko kehamilan yang tak terduga ya Bu? Iya Ibu, resiko kehamilan akan tetap tinggi. Namun jika Ibu menggunakan kontrasepsi tambahan, di samping itu juga tidak akan mempengaruhi ASI. Akan tetap aman jika dilakukan bebarengan. Dan untuk waktu menggunakan kontrasepsi tambahan tersebut, yaitu 10 minggu pasca persalinan, Bu. Baik Bu, saya akan menggunakan metode kontrasepsi ini terlebih dahulu ya. Iya Bu, boleh. Nanti jika setelah 10 minggu pasca persalinan, Ibu bisa berkonsultasi kembali untuk melakukan kontrasepsi tambahan ya Bu. Ya. Kemarin Ibu melakukan persalinan pada tanggal 21 Juli ya Bu? Ya. Nah, dan sekarang sudah tanggal 1 September Bu.
Nah, bila nanti Ibu akan melakukan pemasangan kontrasepsi tambahan, Ibu datang ke sini lagi 10 minggu pasca persalinan. Jadi, dihitung dari 21 Juli, 10 minggu lagi, tanggal 30 September ya Bu. Besok tanggal 30 September Ibu bisa ke sini lagi untuk pemasangan kontrasepsi ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih ya Bu, kami permisi terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya. Ya.